Udara malam di jembatan Ancol, kental dengan bau laut dan sesuatu yang tua. Angin membisikkan rahasia melalui balok baja, membawa suara-suara yang membuat bulu kuduk merinding. Sendirian, lampu kota jauh, kamu mendengar tangisan lembut yang menyedihkan. Setiap bayangan memanjang, setiap insting berteriak kamu tidak sendirian. Jembatan terasa seperti gerbang, menghubungkan yang hidup dengan arwah yang gelisah. Energinya berderak, selubung antara dunia tipis. Perjalanan larut malam di sini bisa berubah menjadi pertemuan dengan hal yang tak bisa dijelaskan. Bisikan semakin keras, menggemakan tragedi dan ketidakadilan yang menolak untuk beristirahat. Sejarah jembatan Ancol berlumuran darah, berasal dari era kolonial Belanda. Dulu tempat eksekusi, tanah itu menyerap penderitaan jiwa yang tak terhitung. Penduduk setempat menghindarinya setelah gelap, dihantui oleh kisah-kisah jeritan dan bayangan yang melintas. Pembangunan modern menutupi masa lalu, tetapi arwah-arwah tetap gelisah. Jembatan baru mewarisi energi gelap yang lama, menjadi magnet bagi hal-hal paranormal. Siang hari, ramai, malam hari, kembali menjadi panggung tragedi. Masa lalu menuntut untuk diingat, kadang-kadang dengan cara yang menakutkan. Legenda Mariam. Si manis jembatan Ancol adalah yang paling mengerikan di Jakarta. Dia muncul tanpa kepala, mengenakan gaun era kolonial, seringkali antara tengah malam dan pukul 3 pagi. Kisah Mariam, seorang wanita muda yang melarikan diri dari perjodohan paksa, dibunuh dan dimutilasi. Tubuhnya dilemparkan dari jembatan. Arwahnya, terikat oleh ketidakadilan, menghantui tempat kematiannya. Saksi mata melaporkan hawa dingin tiba-tiba dan aroma melati sebelum melihatnya. Dia berdiri diam, simbol kesedihan yang belum terselesaikan. Wanita tanpa kepala Ancol adalah kisah peringatan. Pencariannya akan kedamaian tak berujung. Ini bukan hanya cerita lama. Orang-orang masih bertemu dengannya. Pengemudi ojek Budi melihat seorang wanita berbaju putih di dekat pagar. Saat dia lewat, dia hanya melihat kegelapan di mana seharusnya ada kepalanya. Petugas kebersihan Agus mendengar tangisan, mendekati seorang wanita di bangku, dan melihatnya mengangkat kepalanya dari bahunya. Kedua pria itu melarikan diri, selamanya dihantui oleh apa yang mereka lihat. Pertemuan semacam itu dibisikkan di antara penduduk setempat, memicu legenda. Reputasi jembatan tumbuh dengan setiap penampakan baru. Ketakutan dan daya tarik membuat orang terus berbicara. Garis antara mitos dan kenyataan kabur di jembatan Ancol. Para skeptis menunjuk pada trik cahaya, kelelahan, dan sugesti sebagai penjelasan. Bayangan, lampu depan, dan kelelahan dapat menimbulkan ilusi yang menakutkan. Namun, penyelidik paranormal mengklaim energi jembatan sangat berat. Meteran EMF dan perekam EVP menangkap fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Konsistensi penampakan, gaun putih, aroma melati, lokasi, memicu keyakinan. Apakah itu imajinasi atau arwah yang menuntut untuk didengar? Di jembatan Ancol, Tuareg dan Abrakan. Jika kamu melewati jembatan Ancol di malam hari dan melihatnya, ikuti saran penduduk setempat, bunyikan klakson 3 kali sebagai tanda hormat. Jangan berhenti, jangan keluar, dan jangan pernah mencoba berbicara atau mengambil foto. Akui kehadirannya, tetapi jangan mengundangnya lebih dekat. Mereka yang berinteraksi sering melaporkan kemalangan dan perasaan diawasi yang terus-menerus. Tutup jendela, terus melaju, dan jangan menoleh ke belakang. Si manis jembatan Ancol menuntut rasa hormat dan jarak. Biarkan dia dalam penjagaan abadinya, dan berharap dia membiarmu lewat tanpa cedera.